Sama siapa? Sama sejarah filsafat oleh Oh, Pak Pak Suka. Sukamto. Ya, Pak Sukamto, Pak siapa lagi? Ibu siapa? Pak Eka. Oh, Pak Eka. Ya, jadi sudah dua-duanya kuliah tiap minggu tetap muka? Ya, tiap hari Kamis. Oh, dibolehkan itu tetap muka? Eh, Tap- Tapi tidak semua mata kuliah ya, tidak ya? Tidak, cuman hari Kamis saja. Oh, hanya seminggu sekali. Ya, Jadi kalau mata kuliah kita belum bisa ya? belum kayaknya Pak. Belum ya, kalau sudah bisa tolong dikabari Bapak ya. Baik Mau Pak. silaturahmi kita nanti bertemu lah ya, mau bertemu lah ya. Ya. Sebentar ya, Bapak mau ini dulu, share screen dulu ya. Ini PowerPoint-nya. Hmm. Tolong dijadikan host dulu Bapak ya, supaya bisa PPT-nya ditayangkan ya. Ya, dijadikan host dulu supaya PPT-nya bisa ditayangkan. Ya, makasih. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, sok kita mulai ya. Kita mulai hari ini sampai pada bentuk-bentuk pernyataan. Jadi hanya satu topik lah. Ini topik yang paling singkat nih, bentuk-bentuk pernyataan ya. Nah, ada bentuk-bentuk pernyataan. Ya, bentuk-bentuk pernyataan. Kemarin sudah tahu yang namanya pernyataan itu bahas yang namanya pernyataan. Ya, kemarin sudah tahu. Sebentar ya, sebentar ada gangguan dulu. Ada apa ini di pinggir ya? Sebentar. Ya. Kelihatan nih PowerPoint-nya kelihatan ya? Kayak ada gangguan apa ini? Sebentar. Kelihatan, Pak. Kelihatan sebentar, Bapak mau lihat dulu ini. Ya, kemarin kalimat dibedakan dua ya. Ini sebagai apersepsi mengulang-ulang kemarin. Ada yang namanya kalimat matematik, ada yang kalimat bukan matematik ya. Kalimat matematik, kalimat yang berhubungan dengan matematik. Kalimat non-matematik, kalimat yang tidak berhubungan dengan matematik. Artinya tidak berhubungan dengan benar dan salah. Kalau kalimat matematik pasti berhubungan dengan benar atau salah. Kalimat matematik kemarin dibagi dua ya. Ada namanya kalimat matematika tertutup, ada namanya kalimat matematika terbuka. Kalimat matematika tertutup, bahasa lainnya adalah pernyataan. Ya. Tuh, pernyataan itu kalimat yang mempunyai nilai kebenaran atau proposisi. Kalimat matematika tertutup disebut juga pernyataan, disebut juga proposisi. Yang populer di negara kita adalah proposisi. Pernyataan yang populer ya. Di negara lain disebut preposition. Di negara kita disebut pernyataan. Itu namanya kalimat matematika tertutup, yaitu kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya sudah pasti benar atau sudah pasti salah.
Sedangkan yang kedua ada yang namanya kalimat matematika terbuka, ya kemarin sudah. Kalimat matematika terbuka, kalimat yang belum mempunyai nilai kebenaran. Artinya belum tentu benar, belum tentu salah. Ya, kemarin X plus 7 sama dengan 0, itu kalimat terbuka ya. Kalau 5 adalah bilangan ganjil, kalimat tertutup sudah pasti benar. 5 adalah bilangan genap, pasti benar, yaitu salah nilainya. Pasti nilai kebenarannya sudah ada. Itu kalimat matematika pernyataan atau tertutup. Kalau yang terbuka kemarin X plus 7 sama dengan 0. Bapak ingatkan ya. Nah, sekarang pernyataan, bentuk-bentuk pernyataan. Jadi di sini sudah pasti benar atau sudah salah, karena topiknya adalah bentuk-bentuk pernyataan. Hari ini topik kita adalah bentuk-bentuk pernyataan. Artinya ada berbagai bentuk pernyataan itu ya. Nah, apa pernyataan? Tadi kalimat matematika yang mempunyai nilai kebenaran, yaitu kalimat yang sudah pasti benar atau sudah pasti salah. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini. Pertama ada yang namanya ini tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ini harus hafal Anda nama ini. Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ini bahasa asingnya. Tautologi pakai Y, kontradiksi pakai C gitu ya bahasa asingnya. Kontradiksi, kontingensi K-nya pakai C, di Indonesia kan diganti saja ejaannya. Tadinya kontingensi C ganti oleh K gitu ya. Kontradiksi C diganti oleh K jadi kontradiksi. Tautologi I-nya Y ganti oleh I gitu ya. Jadi ini ejaan bahasa Inggrisnya dirubah ke ejaan bahasa Indonesia ya. Tautologi Y ganti Y-nya jadi I. Kontradiksi K-nya ini tadinya C. C ya ganti oleh Bapak K. Kontingensi ini juga C ganti oleh Bapak oleh K. Jadi sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia makin kaya ya. Karena banyak masukan dari bahasa-bahasa matematika sehingga bahasa matematik ini sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Hanya tentu saja tidak semua orang Indonesia familiar dengan bahasa ini ya. Karena ini adalah bahasa-bahasa matematika ini ya. Karena matematik itu disebut juga bahasa. Matematik adalah bahasa. Bahasa apa? Bahasa gambar, bahasa simbol, bahasa lambang yang banyak mengandung pengertian yang bersifat abstrak. Nah, itu matematik ya. Jadi ada yang mengatakan matematik itu apa? Bahasa, ya. Bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Sunda, ada bahasa matematika. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa matematika. Apa itu bahasa matematika? Bahasa matematika adalah bahasa gambar, bahasa simbol, bahasa lambang yang mengandung pengertian yang bersifat abstrak, mempunyai makna yang bersifat luas, itulah bahasanya ya. Jadi matematik itu dimasukkan ke dalam bahasa. Malahan di sekolah lain ya, kalau di kita mau masuk fakultas sains, fakultas teknologi, di beberapa negara matematik masuk kepada fakultas sastra dan bahasa. Ya, di Perancis matematik masuk ke fakultas bahasa dan sastra. Jadi sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Jerman, sastra matematika. Wah, jadi matematik itu bahasa. Ya, itu di negara lain. Tapi kalau di Amerika, itu di Indonesia mah masuk ke kelompoknya ke bidang eksak. Ya, supaya Anda tahu. Kalau matematik bahasa boleh nyebut. Bahasa apa? Bahasa gambar gitu. Bahasa simbol, bahasa lambang, ya boleh. Nah, jadi tautologi. Apa tautologi? Pernyataan majemuk. Apa pernyataan majemuk? Apa pernyataan majemuk? Siapa yang masih ingat? Compound statement. Oh, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya pernyataan majemuk. Ada pernyataan tunggal, simple statement. Simple statement, statement kan pernyataan ya bahasa Inggrisnya. Simple statement, simple itu sederhana atau tunggal. Pernyataan tunggal, pernyataan yang hanya terdiri dari satu pernyataan saja. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang merupakan gabungan dari beberapa pernyataan. Ya, ya. Compound statement, pernyataan majemuk. Simple statement, pernyataan tunggal. Simple statement, pernyataan yang hanya terdiri dari satu pernyataan saja. Compound statement, pernyataan majemuk, pernyataan yang lebih dari satu pernyataan. Nah, namanya pernyataan majemuk. Jamak majemuk itu ya. Jadi pernyataan majemuk, jamak, tidak hanya satu pernyataannya, yang nilai kebenaran pernyataannya benar dalam segala hal, tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-komponennya, disebut tautologi. Jadi tautologi adalah pernyataan majemuk yang nilai kebenaran pernyataannya benar dalam segala hal tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-komponennya.
Kalau P saja pernyataan ini tunggal. sudah tanpa memandang nilai kebenaran dan sebagainya. Ya, kalau P saja adalah pernyataan tunggal. Tapi kalau P atau negasi P majemuk, karena ada P, ada atau, ada negasi, ada P, banyak ini. Ada P, ada negasi P, sudah dua. Ya, ini dua, ini P dengan negasi P sudah dua. Kalau P sendirian, tunggal. Tapi kalau P digabung atau negasi P ini majemuk. Perhatikan. Nanti Bapak beri tugas lagi. Hari ini memberi tugas lagi ya. Perhatikan. Ya. Nah, ini namanya tabel kebenaran. Cara membuat tabel kebenaran, pertama tulis P-nya dulu di sini. P. Kan Anda tahu notasi setelah P apa? Pengerjaannya negasi P. Ini yang kedua. Ini yang pertama tulis, ini yang kedua. Yang ketiga baru ini, P atau negasi P. Kalau Anda mempunyai satu pernyataan, maka ada dua kemungkinan. Benar atau salah. T atau F. Di buku lain ada T, ada F. Bapak mau pakai bahasa Indonesia saja. T true, benar. F salah. Gitu ya. Ada benar, ada salah. Katanya ini yang ke satu ya. Yang kedua, negasi dulu kan. Ini pernyataan yang diketahui, negasinya dulu. Negasi dari benar, salah. Negasi dari salah adalah benar. Nah, baru ini P atau negasi P. Kita lihat dari yang satu dan kedua. Benar atau salah? Jawabnya benar. Salah atau benar? Oh, benar. Jadi P atau negasi P benar, ini yang ketiga. Ini langkah pengerjaan tabel kebenaran. Satu, buat ini dulu. Yang kedua ini, yang ketiga baru ini ya. Langkah-langkah membuat tabel kebenaran. Di buku nanti diceritakan panjang lebar di buku ya. Anda bisa baca. Jadi cerita segini Bapak di buku mah 2, 3 sampai 5 halaman segini tuh ya. Bapak mah singkat, contohnya 1, di buku mah contohnya 2, 3, 4, banyak contohnya kalau di buku. Di sini PowerPoint di sini. Hanya contoh yang sederhana. Ya. Nanti di bukunya dibaca. Kalau tidak ngerti buku yang dibaca, Anda bisa tanya ke Bapak ya di kuliah. Ya, di WA. Nanya pada waktu kuliah. Nah, ini jadi nilai kebenaran P atau negasi P, BB. Atau boleh disebut B. Jadi ini benar. Nah, inilah yang namanya tautologi. Ya, jadi pernyataan yang selalu benar. Ya, tanpa memandang kebenaran ini komponen. Ya. Jadi ini selalu benar, B saja boleh. BB ini dua kan, BB atau B, ini lihat tabel terakhir BB atau disebut B benar. Jadi ini namanya tautologi. Ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Jadi Apa itu tautologi? Membuat tabel kebenaran bisa semacam ini atau bisa semacam yang ini, yang kedua nih. Bapak beri contoh tabel kebenaran itu ada dua cara membuat tabel kebenaran. Di buku diceritakan. Ini mah tabel yang panjang, ada cara tabel yang pendek ya. Tabel yang pendek. Nah, kontradiksi sekarang. Kontradiksi gue gunakan tabel yang pendek. Kalau tautologi satu benar, sekarang begini. Pernyataan majemuk yang nilai kebenaran pernyataannya salah. Nah, kalau tadi pernyataannya benar, namanya tautologi. Kalau pernyataan salah, dalam segala hal, tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-komponennya, disebut kontradiksi. Jadi di sini juga sama compound statement, pernyataan majemuk. Ya, majemuk. Perhatikan ya. Jadi pernyataannya majemuk itu jamak, lebih dari satu pernyataan. Ya, nah contohnya ini P dan Q. Oh, ada dua ini. Ada P, ada Q, ada dan. Wah, ini majemuk ini. Tidak satu. Kalau P saja tunggal, Q saja tunggal. Tapi kalau ada P, dioperasikan dengan yang lain, yang tadi P atau negasi P majemuk. Sekarang P dan Q, oh, lebih majemuk lagi ini. Lebih majemuk lagi ya, lebih banyak lagi, lebih panjang lagi, lebih majemuk. Namanya majemuk ini. Compound statement. Cara membuat tabel kebenarannya tulis ini tulis begini ya. Disekat-sekat ini garis ini. Nah, pertama P dulu. Ditulis dulu ininya, yang panjang ditulis ini. Sama kan yang di atas yang di bawah sama ya? Sama ya? Ini sama ya. Nah, sama ini sama. Sama ini sama ya. Ya. Kemudian P, kalau P pertanyaan ada dua ini P dan Q. Maka tabel kebenarannya ada 4. 2 pangkat 2 4. 4 baris. 1 2 3 4. Ada 4 baris. 1 2 3 4. Kalau tadi pernyataannya 1, ada 2 baris, 2 pangkat 1 2. P-nya benar dan salah 2 baris karena hanya P saja yang muncul. Benar atau salah. Di sini ada Q. Nah, ada Q. Jadi pertama BBSS.
P lagi, BBSS ini nomor 1. Ini di bawah tuh nomor, langkah cara membuatnya. Sekarang Ki BS, BS, Ki BS, BS. Ini nomor 1. Nomor satunya ada 4 ya. Nomor 1. Nah, nomor 1 teh pertama kali ngisi. Jadi kalau B, kalau Anda 2 pernyataan mungkin Anda benar ngomong pertama, ngomong kedua mungkin benar. Anda ngomong pertama benar, ngomong kedua bisa salah Anda. Anda ngomong pertama salah, ngomong kedua bisa benar. Anda ngomong pertama salah, ngomong kedua bisa salah. Jadi ada 4 kemungkinan kalau 2 kali ngomong. Kalau Anda 2 kali ngomong ada 4 kemungkinan ya. Nah, ini 4 1 2 3 4 karena Anda ngomongnya 2 kali P dan Q. Jadi 2 pangkat 2 rumusnya. 2 pangkat N rumusnya ya. Nah, jadi 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jadi ada 4 baris. Jadi kalau ngomong 2 kali 4 kemungkinan. Kalau ngomongnya sekali 2 kemungkinan. Mungkin omongan Anda benar, mungkin omongan Anda salah. Ya. Kalau sekali ngomong ada 2 kemungkinan. Mungkin omongannya benar, mungkin omongannya salah. Tapi kalau 2 kali ngomong, ada 4 kemungkinan. Mungkin pertama ngomong benar, kedua ngomong benar. Ketiga pertama ngomong benar, kedua ngomong salah. Yang ketiga, mungkin salah. Nah, kali pertama, ngomong keduanya benar. Yang ketiga, yang keempat, mungkin omongan pertama salah, salah. Jadi ini ada 4. Ya, sudah. Mana dulu? Kurung, ada kurung nih, awas, ada kurung. Ini ada kurung, Mana dulu? Oh, dan dulu kan negasi konjungsi urutan kemarin urutan pengerjaan tea gini Bapak sudah ceritakan ya. Jadi dan dulu. Jadi ini yang kedua dan. Nah, ingat rumus konjungsi. Kalau benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 didapat dari nomor 1 ini. Nomor 1 lihatnya. Satu ini didapat nomor 2. Satu ini dengan satu ini dapat nomor 2. Kenapa? Karena ada kurung. Ini juga Pak kurung, ini mah atau, ini mah dan. Ya. Kata kemarin seperti kali bagi tambah kurang yang diutamakan tambah kali dulu. Nah, kalau di sini yang diutamakan dan dulu. Karena nah, sudah. Sekarang kurung yang ketiga ini yang dikerjakan dalam kurung dulu. Atau itu salah satu, benar atau benar, benar. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Ini yang ketiga didapat atau 3. Nah, kita sekarang sudah ini dapat, ini kurung ini sudah dikerjakan, mana dulu? Dan dulu atau negasi dulu? Negasi kan? Nah, yang keempat negasi dari sini, negasi dari 3. Negasi dari benar, salah. Negasi dari benar, salah. Negasi dari benar, salah. Negasi dari salah? Benar. Benar. Ini yang keempat. Nah, sekarang kita mau cari yang kelima nih. Lihat yang kedua ini dan yang keempat ini. Lihat dari yang kedua dan yang keempat. Mau mendapatkan yang 5. 2 dan 4. Kalau mendapatkan 4, lihat dari 3. Ya. Mendapatkan 4, lihat dari kolom ini. 3. Ini yang ketiga ini. Ya. Kalau mendapatkan 2, lihat dari 1 ini dan 1 ini. Kalau mendapatkan 3, lihat dari 1 ini dan 1 ini dapat 3. 3 negasi dari 3 yang keempat. Nah, kalau yang kelima lihatnya dari 4 dan 2. 4 dan 2. Benar dan salah. Benar dan salah. Salah. Salah dan salah. Oh, komo ini salah. Salah dan salah. Oh, salah. Salah dan benar. Salah. Kan harus dua-duanya dan mah. Kalau atau salah satu gitu kan? Salah. Jadi di kolom yang kelima ini salah semua. Jadi nilai kebenaran P dan Q dan negasi P atau Q adalah S, 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 dan 4. S, 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 atau S. Jelas? Jelas? Insya Allah jelas. Ini salah. Karena ini salah namanya kontradiksi. Kalau tadi benar namanya tautologi. Ya. Kalau tadi kan negasi ini nilai kebenaran P atau negasi P, BB atau B. Karena kebetulan ini mah pernyataannya hanya 1 P. Kalau sekarang ada Q-nya ini. Jadi lebih banyak, tabelnya lebih banyak. Nah, ini tabel secara singkat yang begini ya. Kerat gitu membuat tabel. Jadi pertama isi dulu nomor 1 dulu ini yang diketahui ya. BBSS, BSBS ini. Yang kedua dan dulu ini, yang ketiga atau dalam kurung, yang keempat negasi, yang kelima baru ini didapat
Jadi kesimpulannya yang ini. Yang nomor 5 yang terakhir. Ya, sekarang kita sampai kepada kontingensi. Sebuah bentuk pernyataan yang bukan tautologi dan bukan juga kontradiksi. Bukan tautologi atau kontradiksi, namanya kontingensi. Jadi tidak benar semua, tidak salah semua. Ya, tidak B semua, tidak S semua, namanya kontingensi campuran. Kalau B semua tautologi, S semua kontradiksi. Kalau campuran B dan S namanya kontingensi. Atau dengan bahasa lain, ini definisi, ini perjanjian. Kenapa Pak disebut kontingensi? Jangan tanya, sudah dari sananya. Paling K-nya diganti dengan C di Inggris, ya. Gitu. Dalam bahasa Inggris, C-nya K-nya ganti dengan C, di Indonesia pakai K. Jadi sudah kesepakatan. Sudah kesepakatan bahwa yang kontingensi itu sebuah bentuk pernyataan yang bukan tautologi, bukan kontradiksi. Sudah kesepakatan, ya. Sudah kesepakatan, ya. Ini namanya flash disk. Nah, kesepakatan ya, flash disk gitu. Kesepakatan namanya. Jadi sudah kesepakatan, sudah definisi, sudah perjanjian. Ini namanya meja. Tempat duduk namanya kursi. Tempat duduk namanya jojodog, ya. Itu sudah perjanjian, ya. Kesepakatan. Pak, tidak mau disebut kursi, Pak. Pak. Mau apa? Tidak ada, sudah perjanjian. Kursiun bahasa Arab. Kursiun, kursi. Mistarotun, kursiun itu kursi. Apa kursi itu bahasa Arab? Kursi. Kursiun. Kursi bukan bahasa Arabnya apa? Kursiun. Mistarotun, mistar, gitu ya. Mistarotun, mistar. Almari, lemari, tuh. Almenak, almenak sama. Ya. Mistarotun, mistar, ya. Gitu ya. Almanak, almenak, almari, lemari, itu tempat menyimpan baju, lemari, jangan diganti oleh Anda dengan yang lain, ya. Tidak boleh, itu sudah kesepakatan. Jadi kontingensi juga sudah kesepakatan, yaitu sebuah bentuk pernyataan yang bukan tautologi, bukan kontradiksi. Orang menyebutnya kontingensi, ini kesepakatan. Kesepakatan yang disepakati oleh para ahli matematika dan berlaku secara universal. Oleh karena itu ini disimpan di kepala Anda, jangan lupa nih. Mulai hari ini diperkenalkan kontingensi, simpan. Oh, kontingensi itu bukan tautologi, bukan kontradiksi, simpan. Oh, tautologi, kalimat matematika yang selalu benar, simpan. Oh, kontradiksi, kalimat matematika yang selalu salah, simpan ya, simpan. Ya, disimpan. Ya. Begitu dipanggil tautologi apa? Langsung keluar. Kalimat matematika yang benar saja. Kontradiksi apa? Kalimat matematika yang selalu saja. Kontingensi apa? Kalimat matematika yang bisa benar, bisa salah. Bukan tautologi, bukan kontradiksi, begitu ya. Jadi harus sudah hafal ini, sudah hafal dan mengerti. Contoh. Untuk ya. Sekarang kita lanjut ya. Jadi sebuah pernyataan yang bukan tautologi atau kontradiksi namanya kontingensi. Contohnya ini, majemuk juga ini. Ada P, ada Q, ada implikasi, ada dan. Wah. Buat tabel kebenarannya, tulis. Lagi ini yang diketahui, tulis. Kerat, kotak, sekolom. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. 5 kolom ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Mana dulu? P dulu kita isi. Ada P, ada Q. 2 pangkat 2, berarti 4. Ada 4 baris. Benar, salah. Nomor 1. Mana lagi P? Oh, ini P. Benar, salah. Q. Q mah benar, salah. Los, nomor 1. Nah, jadi ini dia kerjakan ini dulu. Ngisi ini kolom ini, ngisi kolom ini, ngisi kolom ini. Sudah diisi kolom ini semuanya. Mana dulu? Oh, ada kurung. Oh, kurung dulu, Pak. Kurung dulu. Kurung didahulukan, kan? Kurung ini. Nah, ini. Mana ini?
Oh, implikasi. Aduh, harus ingat. Suatu pernyataan implikasi, kemarin definisi, hanya benar, hanya salah, kalau P-nya benar, Q-nya salah. Ini salah. Dalam keadaan lain, dia benar semua. Itu definisi. Definisi apa? Definisi implikasi. Jadi, matematika pelajaran hari ini dasarnya pelajaran hari kemarin. Pelajaran yang lalu. Tidak mungkin anak ujuk-ujuk pandai di SMA kalau SMP-nya lemah matematika. Tidak mungkin kelas 1-nya, kelas 2-nya pintar matematika kalau kelas 1-nya lemah. Kecuali dia belajarnya lebih giat. Jadi matematika mah ilmu yang hierarkis. Hierarkisnya bertahap. Ya. Satu topik sebelumnya merupakan prasyarat, prerequisite dari topik yang akan datang. Oleh karena itu belajar hari kemarin, minggu kemarin, kalau minggu kemarin Anda kurang paham, minggu ini akan mengalami kesulitan. Begitu, tangga. Tidak mungkin ujuk-ujuk naik ke tangga 3 tanpa lewat tangga 2. Tangga 2 tidak mungkin harus tangga pertama dulu. Ya, jadi ingatkan ke murid-murid Anda di sekolah, nanti sejak kelas 1 SD harus baik matematikanya. Sebab kelas 1 SD syaratnya kelas 2. Pelajaran kelas 2 tidak akan diterima kalau syaratnya jelek. Masuk SMP tidak mungkin tanpa syarat di SD. Jadi kali bagi tambah kurang harus jagoan di SD. Baru masuk ke SMP. Harus lulus dulu matematika SD-nya. SMP kelas 1 syarat untuk SMP kelas 2. SMP kelas 2 syarat untuk SMP kelas 3. SMP semuanya syarat untuk SMA. SMA syarat perguruan tinggi. Ya, nah, jadi kalau di SMA-nya repot, di perguruan tingginya repot. Bisa langsung jadi pintar di perguruan tinggi. Kerja keras, belajar yang lebih giat, belajar yang lebih rajin. Bisa ya, bisa ya. Nah, jadi di sini yang pertama ini dulu ini implikasi. Oh, Pak, kemarin sudah tahu P maka Q bernilai salah. Kalau P benar, Q salah. Ini salah. Dalam keadaan lain dia benar semua, didapat nomor 2. Sudah nomor 2, lihat dan nomor 2 ini dan nomor 1 yang ini. 2 ini dan 1 ini. Nomor 3, 2 ini, 1 ini. B dan B. Dan apa harus dua-duanya? Ini benar. Oh, jadi benar. S, ada S yang pasti salah ini. S dan B salah. B dan S, isilah yang ini S. B lagi ini, S lagi S. Jadi nilai kebenaran dari pernyataan P maka Q dan P, BSSS adalah kontingensi. Tidak benar semua dan tidak salah semua. Tetapi kombinasi di antara B dan S. Yaitu di sini B, S. Ada B-nya, ada S-nya. Namanya kontingensi. Ya. Ada B-nya, ada S-nya. Namanya kontingensi. Jadi sudah ini dari awal, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah, begitu ya. Tidak ada yang sulit di matematika asal Anda mau belajar. Tautologi, kontradiksi, kontingensi. Ya, ini sudah sampai sini. Ya, kontingensi. Nah, segini kalau di buku cerita ini ya, di buku cerita tautologi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 halaman di buku mah ini teh. Ya, Bapak mah 4 PowerPoint. Kalau bukan 4, 3 PowerPoint-nya ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 PowerPoint-nya. Di buku mah di sini ya sudah sampai ke 20 halaman, sampai halaman 20. Jadi kalau ada buku nanti baca. Ya, baca. Nah, ya, baca nanti buku ya. Di buku dibaca, nanti dibaca ya. Di buku dibaca. Nanti ada tambahan, ada yang di buku namanya implikasi logis. Kalau ini pernyataan implikasi BB semua, implikasi yang tautologi disebut implikasi logis. Ya. Nanti ada biimplikasi yang tautologi disebut biimplikasi. Ini tidak Bapak jelaskan lah, Bapak terangkan saja ya. Sebelum sampai berikutnya. Di buku ada yang namanya implikasi logis di buku itu. Ada yang namanya implikasi logis ya di buku itu. Ada yang namanya tautologi kontingensi. Ada implikasi logis dan ekuivalensi logis. Sudah diberi contoh oleh Bapak ya. Nanti baca di buku lah, tidak diberi contoh. Tapi Bapak ingatkan sekali lagi, kalau pernyataan majemuk itu pernyataan implikasi dan benar semua namanya implikasi logis. Kalau pernyataan majemuk itu pernyataan biimplikasi dan tautologi disebut biimplikasi logis.
Sehingga panahnya jadi 2 ini. Implikasi logis kalau panah jadi 2, double. Implikasi logis kan bolak-balik, panahnya di double 2, ya. Jadi apa itu implikasi logis? Kalau implikasinya tautologi. Ini bukan implikasi di sini, ini campuran ini. Ada implikasinya, ada dannya ya ini. Ya, di kalimat nomor terakhirnya di nomor 3, di kalimat di nomor 3-nya ini bukan implikasi logis ya. Kalau ini yang kalimat ininya tanda panahnya implikasi, benar semua. Nah, ini juga bukan implikasi logis. Ini berarti nomor 5 dan. Nomor 5 dan ya. Kalau si dan ini diganti dengan tanda panah sebelah, namanya implikasi. Dan kalau ini benar semua, namanya implikasi logis. Jadi ininya tanda panah ini benar, namanya implikasi logis. Kalau ininya si dan ini diganti ke tanda panah biimplikasi, jika kebetulan ini benar semua, namanya biimplikasi logis. Ya, tuh Bapak jelaskan ya. Apa itu implikasi logis? Kalau implikasinya berupa tautologi. Jadi ini si tanda dan ini diganti ke panah. Kebetulan ininya benar semua B namanya implikasi logis. Kalau si dan ini diganti ke panah bolak-balik, kebetulan ininya BB semua, namanya biimplikasi logis. Ada yang mau nanya dulu? Silahkan. Sebelum Pak lanjut ke KBM yang kedua. Tadi KBM kegiatan belajar mengajar yang pertama. Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Sekarang sambung ke KBM yang kedua. Ya, dari buku itu ada 2 KBM, per modul ada 2 KBM. Ini modul ya. Buku modul berapa ini? Bapak sudah sampai ke modul 4. Modul 4 gitu ya. Jadi hari ini bicara modul 4, judulnya bentuk-bentuk pernyataan. Minggu yang ketiga berbicara bentuk-bentuk pernyataan, ada 2. 1 KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya, bentuk-bentuk pernyataan, yaitu modulnya KBM 1, tautologi, kontradiksi, kontingensi. Sekarang KBM yang kedua, kegiatan belajar mengajar yang kedua, namanya converse, inverse, dan kontrapositif. Awas, mau disip lagi di kepala Anda nih. Ya, sampai ke telinga Anda masuk ke kepala, simpan di kepala. Nah, converse, apa converse? Perhatikan ya. Bentuk pernyataan Q maka P disebut converse atau konversi atau kebalikan dari pernyataan implikasi P maka Q. Jadi kalau Anda punya implikasi P maka Q, dibalikan, ini konsekuen, ini P antecedent, Q-nya konsekuen. P-nya itu sebab, Q-nya akibat. P namanya sebab, antecedent. Q namanya konsekuen, akibat. Jika P, maka Q. Jika sebab, akibatnya Q. Sebabnya P, akibatnya Q, gitu ya dibacanya. P, jika P, maka Q. Sebabnya adalah P, akibatnya adalah Q. Antecedentnya adalah P, konsekuensinya adalah Q. Nah, begitu ya. Namanya implikasi. Implikasi ya. Nah, sekarang bentuk pernyataannya begini. Kalau sebab jadi akibat, akibat jadi sebab, namanya converse. Jadi bentuk pernyataan Q maka P disebut converse. Converse dari P maka Q. Di sini P-nya sebab, akibatnya Q, dibalik, Q-nya yang sebab, akibatnya P, dibalik ya. Namanya disebut juga kebalikan. Sekarang inverse atau inversi ya. Bentuk pernyataan negasi P maka negasi Q dinamakan inverse atau inversi dari pernyataan implikasi P maka Q. Pakai negasi ini ya. Negasi P, negasi Q diberi nama inverse. Sudah disimpan di kepala Anda, di memori Anda, disimpan di memori, dicatat di buku catatan, dilihat oleh mata, dicatat oleh tangan, disimpan, didengar oleh telinga, dimasukkan ke dalam memori, yaitu kepala. Jelas ya? Kemarin yang ngirim itu Desti. Yang ngirim itu Desti ya? Oh, iya. Yang ngirim ke Bapak Desti ya? Yang ngirim uangnya, Pak? Ya. Oh, Nadia, Pak. Nadia siapa?
Nadia ya? Nadia Iya. Desti? Nadia, Bapak. Nadia. Oh, Nadia. Yang ngirim mah Nadia. Kalau yang menerimanya Destinya. Ke kosan Desti ya? Dikirim ke kosan Iya. Desti. Itunya transfernya dari Nadia. Dan makasih ya dari Nadia ini. Dari Iya. Nadia. Nah, nanti dicari di rumah Desti, di kosan Desti di sana ya. Sudah dikirim kemarin. Keterimanya mungkin minggu-minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan Mas sudah buka halaman sekian gitu. Bapak cepat minggu depan. Sudah terima semuanya, pegang buku minggu depan. Ya, pegang modul. Ya, jadi ada converse, ada inverse. Satu lagi kontrapositif. Nah, hati-hati nih, dengar. Kontrapositif didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, dicatat oleh tangan, siap-siap di memori. Begitu belajar matematik ya. Dilihat oleh mata, ditulis oleh tangan, didengar oleh telinga, dimasukkan ke sini, ke memori yang berapa giga ini memorinya ya. Beda-beda tiap orang ya. Tiap orang ini beda-beda ini, laptopnya beda-beda kekuatannya ya. Jadi bentuk pernyataan negasi Q maka negasi P dinamakan kontrapositif dari pernyataan implikasi P maka Q. Wah, sekarang harus hafal 3, saya harus hafal. Kalau implikasinya ini P maka Q, ini implikasi ya, perhatikan nih tabel ini. Ini P maka Q. Mana konversnya? Dibalik Q maka P. Wah, ini konvers ya. Mana inverse-nya? Inverse mah pakai negasi, negasi P maka negasi Q. Kalau inverse dari Q maka P mana? Negasi Q maka negasi P. P maka Q, konversnya Q maka P. Kalau Q maka P, konversnya mana? Konvers Q maka P. Konvers dari Q maka P mana? P maka Q. Jadi ini bolak-balik saling konvers. Konvers P maka Q adalah Q maka P. Konvers Q maka P adalah P maka Q. Saling konvers. Ya, saling konvers ya. Sebentar ya. Nah, ini inverse. P maka Q, inverse-nya negasi P maka negasi Q. Inverse dari sini, mana inverse dari sini? Inverse-nya ke atas. Negasi-negasi P jadi P. Negasi-negasi Q namanya double negasi. Negasi dari negasi P adalah P. Negasi dari negasi Q adalah Q. Jadi P itu adalah negasi dari negasi. Negasinya 2. Negasi-negasi jadi P. Negasi-negasi Q jadi Q. Jadi ini saling inverse. Coba inverse dari Q maka P. Inverse dari Q maka P. Negasi Q maka negasi P. Inverse dari sini. Q maka P. Negasi Q, negasi Q. Negasi P, double negasi jadi tidak jadi iya gitu. Tidak mau makan makan artinya. Tidak makan artinya. Tidak makan. Saya sedang tidak makan artinya saya sedang makan. Saya sedang tidak tidur berarti tidur. Ya. Double tidak teh. Saya sedang tidak tidur berarti tidur. Tidak belajar berarti belajar. Tidak belajar, satu negasinya. Kalau tidak dari tidak, ya artinya ya. Nah, sekarang kontrapositif ke sini kontrapositif. Sebentar ya, Bapak mau itu dulu ya. Sebentar, Bapak mau itu dulu sebentar ya. Mau ngasih ada sesuatu dulu gangguan.
Ya, maaf ya. Kalau di rumah teh banyak gangguan. Ya, Anak juga Pak. boleh makan dulu, minum dulu ya, anak boleh ya. Sok sambil makan seenak, kuliah Jumat bisa makan, bisa minum ya, bisa ngobrol ya. Silakan. Baik, Pak. Sok silakan. Lanjut ya, lanjut. Pak. Ini P maka Q, kontra positifnya itu negasi Q, maka negasi P. Jadi kontra positif ke situ. Kontra positif dari sini dibalik, negasi P jadi P. Negasi dari negasi Q jadi Q. Jadi ini saling kontra. Ini Q maka P, kontra positifnya ke sini. Negasi P, maka negasi Q. Kontra positif dari sini siapa? Negasi dari negasi Q adalah Q. Negasi P adalah P. Ya. Jadi kontra positif itu, kalau konversnya sebab jadi akibat, akibat jadi sebab, kalau kontra positif mah pakai negasi ininya. Ya, ini. Nah, ini konvers ini mana? Ini konvers dari negasi P maka negasi Q ke sini. Negasi Q dibalik. Sebab jadi akibat, akibat jadi sebab. Jadi ke sini konvers. Ini ke sini konvers. Kalau ke bawah ini inverse. Dibuat tabel oleh Bapak kira-kira begitulah. Ya. Kalau dibuat tabel jadi macam begitu. Ya. Gampang menghafalnya. Ya, sudah ditulis. Kemudian didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, dimasukkan ke kepala. Begitu belajar matematik. Jadi semuanya aktif. Tangannya aktif, psikomotorik. Telinganya aktif, matanya aktif, kepalanya juga aktif. Ya. Itu namanya aktif, belajar aktif. Kadang-kadang tangan mah tidak apa-apa, tidak aktif juga di matematik mah. Yang paling banyak aktif di matematik telinga, mata, dan kepala. Tangan tidak aktif tidak apa-apa, tidak nulis juga tidak apa-apa. Perhatikan aja matanya konsentrasi. Jadi kalau belajar aktif di jurusan olahraga, main tinju, main sepak bola, itu aktifnya itu fisik. Jadi kalau orang cara belajar siswa aktif, yang bagaimana cara belajar siswa aktif? Kalau di jurusan bahasa Indonesia ngomong, buat kalimat, ngomong bahasa Indonesia. Ya. Di mata kuliah agama praktek sholat, misalkan ya itu gerak. Olahraga praktek tinju, praktek lari, gerak. Aktif di matematik bagaimana? CBS, cara belajar aktif di matematika. Sunyi, diam seperti di kuburan, aktif itu di kuburan sunyi aktif. Pak, di kuburan sepi, aktif di matematika tidak ada yang ngomong juga. Di jurusan bahasa Inggris aktifnya itu ngomong aja, speakingnya ngomong di jurusan bahasa Inggris. Di matematik mah sepi, tidak ngomong, tidak gerak tangan, diam sunyi, macam di hutan, macam di kuburan, sepi, itu aktif. Kenapa aktif? Coba di kuburan, di mana aktifnya? Aktifnya itu asal aktifnya itu di kepala. Nah, kalau di kepala aktifnya tidak mesti ribut. Jangan ribut, jangan banyak omong. Kalau aktifnya di kepala mah mikir gitu, ya. Jadi matematik mah aktif learningnya di kepala. Kalau aktifnya di kepala tidak usah kelihatan tangan, tidak usah kelihatan mulut, gerak-gerak tidak usah. Tapi aktifnya itu mengerjakan soal. Mengerjakan soal itu aktif. Karena dia berpikir. Membaca buku itu aktif di matematika. Karena buku matematik abstrak. Apalagi sambil menulis. Aktif. Ya, so, dengan Bapak belajar ya. Dengan Bapak belajar segalanya lah matematika. Karena hanya 1 semester ketemu dengan Bapak. Ya, jangan apa belajar aktif di matematika. Jadi active learning, aktif itu learning. Aktif itu belajar, learning. Yang CBS cara belajar su aktif. Itu dari bahasa Inggris student activity learning, SAL. Student active learning. Learningnya matematik gimana? Learningnya matematika. Learningnya matematik mah di kepala. Kalau learningnya jurusan bahasa Indonesia ngomong kalimat. Learningnya bahasa Inggris ngomong. Learningnya olahraga gerak. Learningnya matematik, belajarnya matematik itu kepala. Jadi orang matematik mah tidak banyak omong, tidak banyak gerak, banyak berpikir. Jadi berpikir itu disebut aktif. Jadi jangan dikatakan guru matematik mah tidak aktif siswanya. Nah, itu guru yang tidak mengerti. Itu guru lain boleh ngomong begitu karena tidak ngerti di matematik. Tapi jelaskan pada anak, ibu apa, anak-anak aktifnya matematik mah di kepala, berpikir, mengerjakan soal. Aktif itu otak di dalam. Berarti itulah hebat ya di matematik aktifnya. Beda dengan aktifnya di jurusan olahraga, di jurusan biologi, ya di jurusan fisika, beda. Di jurusan matematik mah aktifnya itu di dalam kepala. Tidak ada laboratorium, jarang di laboratorium. Ada laboratorium matematik juga ya.
Ya, jadi begitu. Ada converse, ada inverse, ada kontra positif. Awalnya ada implikasi. Kalau implikasi begini dibalik sini namanya converse. Converse dari sini ke sini, dibalik-balik, P dan Q-nya dibolak-balik. Kalau pakai negasi, inverse. Pakai negasi lagi, inverse. Ini negasinya ke sini, inverse. Pakai negasi lagi, inverse. Kalau dibalik, pakai negasi namanya kontrapositif. Silakan kalau ada yang bertanya. Materinya singkat. Ya. Materinya singkat. Ya, materinya singkat. Di buku ini nanti bukunya dikirim ke Anda sedang di perjalanan bukunya. Ini sedang di perjalanan sampai ke tempat Anda. Ya, ini berapa halaman di buku ya? Coba lihat daftar isi. Daftar isi aja Bapak lihat di bukunya ini. Berapa halaman ini? Modul 4. Sini di sini modul 4. 19 halaman. 35 halaman. Waduh, 35 halaman di buku ini hari ini Bapak ngomong teh. Hari ini Bapak ngomong 35 halaman di buku mah. Ya, PowerPoint mah hanya 6, 7 dengan ini, 7 dengan sini nih. Oh, belum contohnya nih, yang ke-6 ya, contoh. Contoh yang ke-6. Perhatikan sini, perhatikan. Jika X maka Y, ini implikasi. P maka Q. Jika X 0, maka X-nya 0. Betul. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa saja dikalikan 0 pasti 0. Jadi ini benar. Jika X-nya 0, maka XY sama dengan 0. Nah, lihat oleh mata. Oh, ini X-nya 0. Y-nya berapa saja kan? 1, 2, 3, 4 setengah. Tapi kalau X-nya 0, 0 kali berapa saja menjadi 0. Oh, benar, Pak. Nah, begitu berpikirnya. Jadi kalau X-nya 0, maka X-nya pasti 0. Betul. Ya, betul. Nah, sekarang dibalik converse. Nah, sekarang P maka Q, Q maka P. Kalau XY sama dengan 0, XY sama dengan 0. X kali Y sama X-nya nggak tahu berapa, yang berapa, bilangan real. X kali Y 0. Maka X-nya pasti 0? Kalau X-nya 0, X-nya pasti 0? Belum tentu. X-nya bisa tidak 0. Tidak harus 0 X-nya. X-nya bisa saja 100, tidak 0. Tapi kalau Y-nya 0, 100 kali 0, 0. Jadi X tidak mesti 0. X-nya berapa saja. Jadi ini salah. Begitu berpikir. Kalau X sama dengan 0, maka X pasti 0. Salah atuh. Kalau X sama dengan 0, maka pasti X 0. Tidak pasti. Bisa saja X-nya 0. Bisa. Memang bisa X 0. Tapi bisa juga X-nya tidak 0. Asal Y-nya yang 0. Tuh, jadi bisa disangkal ini. Tapi kalau di sini, kalau X-nya 0, pasti 0 dikalikan Y, berapa saja Y-nya akan menjadi 0. Betul. Kalau X-nya 0 dikalikan Y, Y-nya berapa saja? 1 juta, 2 juta, 5 juta, Y-nya berapa aja? Setengah, seperempat berapa? Negatif berapa? Kalau X-nya 0, X kali Y, X kali berapa saja? Menjadi 0, betul. Tapi kalau dua bilangan dikalikan 0, X dikalikan Y, 0, dua bilangan dikalikan 0, maka pasti yang satunya 0. Belum tentu. Belum tentu. Bisa X-nya sama 0, bisa. Tapi bisa juga X-nya tidak 0. Nah, berarti saling sangkal. Kalau X-nya 10 bisa, 10 X-nya kalau Bapak diganti 10, bagaimana Y-nya? Y-nya 0 jadi 0. X-nya 5 juga bisa. 5 X asal Y-nya 0, 5 kali 0 0. Berarti harus X 0 salah. X bisa tidak 0, bisa 0. Tapi betul kalau X-nya 0 menjadi 0 betul. Jadi ini bisa betul, bisa salah, namanya salah. Inverse, perhatikan. Negasi dari X sama 0 tidak sama dengan 0. Negasi dari X tidak 0, X tidak sama dengan 0. Nah, di Bapak mah ada katel dadakan lewat. Ya, maaf nih, si Komo lewat nih. Hampir tiap hari banyak yang jualan di depan rumah. Ya, jadi masuk ke sini kadang-kadang, ya. Ya. Nah, inverse dari X sama dengan 0 tidak sama dengan 0. Inverse dari X tidak. X tidak 0, maka X tidak 0. Kalau X-nya tidak 0, maka X pasti tidak 0. X-nya tidak 0, 5. Pasti tidak 0. Bagaimana kalau Y-nya 0? Jadi 0. Jadi X tidak 0 tidak menjamin X jadi tidak 0. Bagaimana kalau Y-nya 0? X tidak 0,
Misalkan 5, bagaimana kalau Y-nya 0? Bisa jadi 0. Salah. Jadi inverse-nya salah, converse-nya salah. Padahal implikasinya benar. Nah, sekarang kita lihat kontra positifnya. Negasi dari EQ tidak sama dengan 0. Negasi dari X sama 0 tidak sama. Kalau EQ tidak sama 0, dua bilangan dikalikan tidak sama 0. Dua bilangan nih, X dan dikalikan tidak 0. Pasti X-nya tidak 0. Betul? Ada dua bilangan, dikalikan tidak 0. Pasti salah satunya tidak 0. Dua bilangan dikalikan tidak 0. Pasti. X-nya atau Y-nya pun pasti juga tidak 0. Jadi kalau ada dua bilangan dikalikan tidak 0, maka pasti kedua bilangan itu tidak akan 0. Tapi kalau dua bilangan dikalikan 0, maka X-nya ini salah. Ya. Bagaimana kalau Y-nya 0? Disangkal. Tapi di sini mau Y-nya berapa? Ya. Mau Y-nya berapa saja boleh asal tidak 0. Ya. Jadi EQ tidak 0, maka hati-hati. Jadi kalau ini implikasinya benar, konversinya bisa salah, inputsnya bisa salah, konversinya benar. Tapi kalau di sini perhatikan, ini implikasinya benar, konversinya bisa benar. Di sini mah konversinya salah. Coba kita lihat. X lebih besar dari 0. Jika X lebih besar dari 0, maka X pangkat 3 lebih besar dari 0. Betul salah. Ada X positif. Lebih besar 0 itu dibacanya positif. X positif lebih besar dari 0. Dipangkatkan 3, bilangan positif dipangkatkan 3. Jadi berapa? Lebih. Positif dipangkatkan 3, 2. 2 kali 2 kali 2, 8. Positif. 5 positif, 5 kali 5, 25, 125. 1 positif, 1 kali 1 kali 1, 3 kali pangkatnya. 1 positif. Ya. 10 kali 10, 100 kali jadi 1000, 10 pangkat 3. Jadi setiap bilangan positif kalau dipangkatkan positif, betul? Betul. Nah, berpikirnya begitu, Anda berpikirnya begitu ya. Oh, ini bilangan positif. Bilangan positif itu kan lebih dari 0. Apa itu bilangan positif? Tangkap oleh Anda. Sesuatu bilangan disebut positif kalau lebih dari 0. Namanya positif. Apa itu negatif? Bilangan yang lebih kecil dari 0. Perjanjian. Apa 0? Bilangan yang netral. Tidak positif, tidak negatif. Nah, gitu ngomongnya Anda ya. Nanti ngajarkan ke anak-anak di SMP, di SMA. Anak-anak, ada yang namanya bilangan positif. Bu, apa positif? Positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Tos, itu perjanjian. Lebih dari 0. Setengah, seperempat, 1 juta, dari 0,1, 0, itu positif. Asal lebih dari 0. Kalau kurang dari 0, di matematik disebut negatif. Kurang dari 0, negatif 1, negatif 2. Bukan minus, di bahasa sanes. Bahasanya negatif. Lambangnya pakai min, tapi di bahasanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ya, awas jangan dibaca minus 2 sanes, negatif 2, negatif 3. Jadi min 2 itu tulisnya pakai min kan? Dibacanya negatif 2, negatif 3. Awas, belajar yang baik dengan Bapak ya. Dari mulai bahasa, ucapan, tulisan, perbuatan, belajar yang baik di matematik ya. Mumpung baru tingkat 1. Ya. Jadi bilangan 0 bilangan yang tidak positif, tidak negatif. Converse-nya. Nah, sebab jadi akibat jadi sebab. X pangkat 3 positif, maka X-nya pasti positif. Kalau X pangkat 3 positif, suatu bilangan dipangkatkan 3 positif, maka bilangan itu pasti positif. Betul salah? Suatu bilangan dipangkatkan 3 positif, maka pasti bilangan itu positif. Betul. Direnungkan. Belajarnya sambil merenung, berkerut. Jangan langsung ngomong ya. Di matematik kalau ditanya jangan ngomong. Benar salah cicing, di matematik ulah jawab. Benar salah diam dulu lah langsung. Benar, salah, ulah, diam, lihat oleh mata dulu. Nah, ini belajar matematika. Baru anak, direnungkan. Oh, kalau X-nya pangkat 3 positif, dipangkatkan 3 positif. Pasti X. Betul, baru betul. Jadi betulnya itu kemudian ngomongnya. Ya, ulah rusuh tepuguh di matematik ya, punten orang masih belajar matematik. Kalau ditanya, bade ka mana cicing heula bade ka mana ieu nya. Nah, gitu. Baru jawab bade ka ditu. Kecuali kalau pelajaran geografi, ibu kota Jawa Barat, Bandung, langsung ngomong. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Pancasila ada berapa? 5, langsung ngomong. Bisa eta mah ringan, berpikirnya ringan. Bendera kita warnanya apa? Merah putih. Langsung ringan pelajar. Tapi kalau matematik
Benar salah cicing matematik mah cicing heula, cicing polototan heula. Polototan heula, renungkan heula, cicing we heula di matematik. Terus gitu namanya ngajawab. Jadi melatih kita hati, melatih kita teliti, melatih kita sabar ya. Mana ini Rifki mana? Ada nggak Rifki? Ada? Oh, ada. Bisa hilang. Agus Jalani. Ada Bu, Pak. Mana Agusnya? Ada? Ah, begitu. Boleh sekali-sekali ditutup, boleh. Bisa hilang kayak Bapak ngomongnya terus Agusnya hilang. Azmia, mana Azmia? Hei, Azmia di mana nih? Sedang tidur, Azmia? Hadir itu Pak, ya awan sinyalnya. Oh, Sugante keur tidur, Azmia masih tidur keneh. Di mana Azmia? Di mana? Di kosan Pak, tapi sinyalnya awan ieu teh rugrag. Nah, make awon. Di Garut Kota mah sae. Hadi. Ngalih posisi Azmia, posisi ngalih. Hadi. Ada Iya, Pak. Hadi. Di mana ya Hadi? Di mana ya? Di bumi, Pak. Di mana? Di bumi. Bumi Wanaraja. mana? Hah? Di Wanaraja. Oh, di Wanaraja, caket pasar eta nu loba keretek. Tebi deui Pak ka pasar mah. SMK ya? SMA. Ya, SMK pada SMK di Wanaraja. Ya. Wanaraja, so, ya. Azmia ada, Siti Hanifah ada, ya. Ada. Ya. Nah. Ya. Inverse, kontrapositif. Inverse-nya. Kalau X lebih kecil sama dengan 0, maka X pangkat 3 lebih kecil sama 0. So, X-nya negatif atau 0. 0 dipangkatkan 3 berapa? 0 pangkat 3? 0. 0. Betul. Sekarang negatif 1 dipangkatkan 3. Negatif lagi ya. Negatif 2 pangkat 3. 8. Negatif adalah Negatif 8. jadi negatif 3 dipangkatkan 3. Negatif 27. Jadi sadaya bilangan negatif dipangkatkan 3 selalu Negatif. betul. Jadi negatif atau 0 dipangkatkan 3 menjadi negatif atau 0 lagi, betul. Jadi ini implikasinya benar, konversinya benar, inversinya benar. Tapi kalau di sini implikasi benar, inversinya salah, konversinya salah. Jadi tidak menjamin ya. Ini. Sekarang kontra positif. Kalau X pangkat 3 lebih kecil dari 0, nah kan ini Q, negasi Q adalah ini. Ini Q ini negasi Q namanya, negasi Q. Ya. Kan kalau P maka Q, negasi Q ini. Maka negasi P, ini negasi P. Kalau konvers, ini Q, P, maka Q, ini Q, maka P. Ini negasi P, negasi. Kalau X positif, negasinya itu lebih kecil sama dengan. Ini negasi Q, negasi dari X pangkat 3. X pangkat 3 lebih besar dari 0, negasinya X pangkat 3 lebih kecil sama dengan 0. Ini negasi dari Q, negasi. Ini negasi dari P. Negasi Q, maka negasi P. X pangkat 3 lebih kecil dari 0, negatif. Maka X-nya pasti negatif. Kalau X pangkat 3 negatif, apakah X-nya negatif? Negatif. Iya. Renungkan dulu. Kalau X-nya 0, kalau X pangkat 3 0, pasti X-nya 0? Iya. Jadi sinilah. Jadi ini bisa sama, bisa beda dengan implikasi. Implikasi benar, ini belum tentu. Konvers bisa benar, bisa tergantung dari pernyataannya ya. Jadi converse, inverse, dan kontrapositif tergantung dari pernyataan. Tapi selamanya, nah nanti di buku diceritakan, selamanya nilai kebenaran implikasi sama dengan nilai kebenaran kontrapositif. Jadi implikasi dengan kontrapositif pasti sama. Si converse dengan inverse pasti sama nilai kebenarannya. Si converse dan inverse pasti sama. Nanti belajar lagi lebih lanjut. Ada di buku. Tapi suatu implikasi tidak menjamin converse, inverse, kontrapositifnya benar. Kalau implikasi itu benar, tidak menjamin converse dan inverse-nya benar. Kalau implikasi itu benar, inverse-nya bisa benar, converse dan inverse-nya bisa benar, bisa salah. Tapi kontrapositifnya selalu sama nilai kebenarannya. Kalau implikasi salah, konversinya kontrapositif salah.
Kalau implikasi benar, kontrapositifnya pasti benar. Tapi kalau implikasi benar, konvers-nya bisa salah, bisa benar. Ya, bisa salah, bisa benar. Tidak menjamin ya, konvers dan invers tidak menjamin implikasi. Implikasi dijamin oleh kontrapositif. Konvers dijamin oleh invers. Si implikasi selalu sama ini. Selalu sama. Kebetulan ini benar, pasti ini benar. Kalau ini salah, pasti yang paling bawah ini salah. Kalau ini benar, pasti ini benar. Kalau ini salah, pasti ini salah. Tapi tetap direnungkan. Ya. Jadi kuncinya di sini, kuncinya ini. Ya, kuncinya di sini. Kalau P maka Q implikasi, konversnya adalah Q maka P. Tuh, Q maka P, konvers dari P maka Q. Negasi P maka negasi Q, invers dari P maka Q. Negasi Q maka negasi P, kontrapositif dari P maka Q. Nah, kalau Bapak dibuat tabel ini, jadi tabelnya harus di luar kepala. Untung Bapak bikin tabel nih ya, supaya memudahkan belajar ya. Di buku tidak ada, di buku ditulis oleh Bapak. Karena bukunya tulisan Bapak, oleh Bapak di buku digambar. Supaya mempermudah bagi yang belajar ya. Karena buku itu ada teori, ada rangkuman, ada soal, ada jawaban. Soal latihan jawab 5 soal. Ada lagi tes formatif, ada jawaban juga tapi jawaban singkat ya. Itu untuk mencocokkan saja jawaban singkat ya. Jadi tiap modul 15 ya. Tiap modul itu 10, 20, 10, ditambah 20, 30 soal tiap modul. Bapak hanya memberikan 10 saja kepada Anda. Ya. Tiap modul Bapak memberi 30 soal. Jadi modul ini sudah selesai, ini modul yang keempat ada 30 soal. Sekarang paling Bapak memberikan 10 saja untuk latihan. Ya. Dari 30 itu soal itu Bapak hanya memberikan 10. Kemarin juga Bapak memberikan 10, padahal di bukunya ada 30. Tiap modul 30, tiap modul 30, tiap pertemuan beri 30 soal. Pak, banyak-banyak tadi matematik mah harus rajin. Rajin latihan. Jadi Bapak enak kuliah di matematik mah kudu gorokan terus istirahat, Bapak. Sekarang Anda bekerja. Nah, diskusi. Kan mau pinternya Anda, Bapak mengges pinter, Bapak masa oke. Anda sekarang yang mau pinter harus belajar, ya. Belajar. Mana lagi ini? Siapa lagi ini yang belum diabsen? Desti dengan Hana. Desti Hana. Sudah ada. Desti Hana, Upah Rahmawati, Zahra Kamil. Terus ini Gita, Siti, Tazkia. Ini nggak kebaca ini ke Bapak. Nurul Salma. Kemudian Dias, Rena, mana Rena? Oh ada Rena. Siti, ada lagi ini Muhammad Sahdam, ya. Intan, anak Bapak nomor 4 namanya Intan, disami jeung anak Bapak yang nomor 4 bungsu namanya Intan. Dina ada, Dina. Rahma ada. Sabila. Sebentar, Sabila. Yuni Maulina. Fitriani. Agus Jailani. Nadia, mana Nadia teh? Nadia Hikmatul. Nadia ya, sudah Nadia. Ini. Terima kasih ya Tamatu. Nadia. Rahma. Mana Rahma? Ada tidak Rahma? Mana Rahma? Rahma ada. Bisa hilang ah. Bisa hilang ketempuhan Bapak kehilangan Rahma. Faisal. Mana Faisal? Hei Faisal. Ada. Dikira nggak ada. Siti. Mana ya Nyai Aisyah.
Siti Aisyah mana? Hadir, Pak. Mana? Sinyalnya jelek. Jelek, Pak. Di mana Siti Aisyah? Di Singajaya, Pak. Singajaya. Aduh. Jelek Singajaya. Padahal kota Singajaya tadi namanya. Azmia. Azmia. Iya, Pak. Mana Azmia? Pak, ini teh kalau di on cam, nah suara Bapak teh jadi aclok apa sih, Hmm. jadi dengung-dengung, jadi Oh, ini juga ya, gitu ya. gini. Sok gimana teknik inilah terkendala kadang-kadang ya. Kuliah pakai media itu kadang-kadang terkendala. Faisal sudah tadi. Ya, sudah semua ya, sudah semua nih. De Yuni Maulina ya, sudah. Sabila sudah. Absen bisa ikut tapi tidak ada orang nak. Oke. Ya, sudah ada yang mau nanya sok, ada yang mau nanya mangga. Kalau yang mau nanya mangga. Pak mau bertanya, Oh, bagus, senang Bapak ada yang bertanya sok. kan itu teh ada bentuk konvers, invers, kontrapositif. Betul. Apakah hanya berlaku untuk pernyataan implikasi saja? Nah, makasih ya. Nah, bertanya itu berarti memperhatikan. Bertanya itu berpikir. Jadi kalau di sekolah ada anak yang bertanya udah dicarekan. Ya. Ada murid bertanya saja kamu. Tidak boleh. Guru matematik tidak boleh begitu. Justru yang bertanya itu bagus. Berarti dia melihat, berarti dia memperhatikan. Tidak mungkin bertanya kalau berpikir mah. Jadi bertanya di matematik, orang yang bertanya lain yang bodoh di matematik. Tanya, kadeta, ya pentan belajar matematik dengan Bapak. Di matematika, orang yang bertanya itu justru orang yang mengerti. Tapi mengertinya ditunda dulu, tapi dia sudah mulai untuk mengerti. Gitu. Tidak mungkin bertanya seorang itu kalau ada sesuatu yang mengganggu di kepala. Karena ada sesuatu yang mengganggu, dia bertanya. Karena ada sesuatu yang tidak mengerti, dia bertanya. Jadi kalau ada anak di sekolah, nanti anak jadi guru kan. Ada murid Bapak ya. Walaupun dengan Bapak hanya belajar 1 semester, dengan Bapak ada Bapak sekolah bisa banyak ngomong, sudah tua namanya. Kuliahnya tidak banyak-banyak Bapak. Nanti seterusnya oleh siapa nanti ya? Pak Eka kesananya, Pak Hamto ya, Pak Dedi, ya, murid-murid Bapak unggul mereka ya. Diajar ke Bapak malah asal penak, asal silaturahmi yang Bapak semester. Jadi kalau ada anak yang bertanya, jangan dimarahi. Anda harus bangga, harus senang Anda bertanya. Berarti ada perhatian pada Anda bertanya. Berarti dia ingin pintar, berarti dia belajar. Kalau tidak belajar, tidak mungkin bertanya. Apakah pernyataan invers kontrapositif hanya implikasi saja? Jawaban Bapak, iya. Sebab definisinya begini. Bentuk Q maka P, bentuk Q maka P disebut konvers, jadi harus implikasi. Jadi bentuk implikasi Q maka P ini konvers. Konvers dari siapa? Konvers dari implikasi. Jadi khususon, konvers, invers, dan kontrapositif hanya ada dalam implikasi. Bentuk lain tidak ada. Jelas ya? Jelas. Jangan lupa dipoto ya, dipoto nanti dikirim di-share ke grup ya. Sudah ada yang moto ini? Udah, Pak. Benar, harus ada yang moto supaya nanti dikirim ke grup, mau Bapak kirim sebagai bukti. Jadi Bapak harus melaporkan. Hari ini apa materinya? Mana buktinya? Begitu. Berapa orang yang hadir? Cara ngajarnya Bapak menggunakan pendekatan apa? Bapak tanya jawab sini ya, dan pemberian tugas. Medianya apa? Zoom, WAG, email, medianya Bapak begitu ya. Ditanya itu ditulis, dilaporkan. Ya, harus dilaporkan. Jadi itu materinya ya, materinya hanya itu. Jadi pertanyaan tadi betul hanya implikasi saja. Jadi konvers kontrapositif hanya terjadi dalam implikasi karena tiga-tiganya ini cerita implikasi. Sumbernya ini. Si P maka P ke sini namanya konvers, ke sini namanya invers, ke sini namanya kontrapositif. Tapi konvers dari sini adalah ini, invers dari sini adalah ini, kontrapositif dari sini adalah ini. Bolak-balik ya. Ya.
Mana konvers dari sini adalah ini, mana konvers dari sini adalah ini. Mana inverse dari sini ini, mana inverse dari sini adalah ini. Mana inverse dari Q maka P, negasi Q maka negasi. Mana inverse dari negasi Q maka negasi P, Q maka P. Ingat, double negasi berarti iya. Ya, dah ya. Jelas ya? So, kalau jelas, Bapak sampaikan terima kasih. Bapak memberi soal, mau dikirim lewat WAG untuk diskusi. Sudah? Ada lagi yang bertanya? So, senang kalau ada yang bertanya lagi. Kalau ada keraguan, malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Anda pergian ke tempat lain mendapat kesulitan, bertanya dan bertanyalah supaya tidak sesat di jalan. Ya. Jadi di matematik mah harus berakit-rakit ke hulu. Nah, berakit-rakit. Anda sedang berakit-rakit nih. Bersakit-sakit dahulu ya. Korban waktu, jam 7 sudah kuliah. Korban waktu. Orang lain sedang tidur, masih tidur, Anda kuliah. Korban waktu. Berpikir, jam segini sudah berpikir keras. Korban pikiran. Korban pikiran. Korban waktu, korban. Pengorbanan keuangan. Oh, beli buku, bayar SPP, oh segala, oh ya, pengorbanan keuangan, korban biaya, korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, ya, wah banyak pengorbanan. Makin banyak puasa, nanti bukanya nikmat ya, pada waktu bukanya nikmat ya. Tidak ujuk-ujuk Lebaran, puasa dulu kan, setelah puasa baru Lebaran. Tidak ujuk-ujuk buka, puasa dulu baru buka. Puasa dulu baru buka. Puasa dulu baru lebaran. Nikmat, buka teh nikmat, lebarannya ya. Jadi begitu. Tapi berakit-rakit dulu, lapar-lapar dulu. Ya, di matematik juga Anda belajar matematik sekarang sedang berakit-rakit. Anda sekarang sedang berakit-rakit. Bersakit-sakit dulu. Tapi siapa yang menabung, nah, dia yang akan membuka hasilnya. Ya. Siapa yang bersakit-sakit, dia akan berenang-renang ke tepian. Ya. Anu daek ngakel, nu daek ngakal bakal ngakel cekolot mah. Ngakal heula eta ke ngakel. Puasa dulu baru buka. Ya. Anu daek capek bakal nyapek kena. Daek capek heula tuh. Daek capek moal bisa nyapek, ya. Ku daek capek. Ya. Kudu berakit-rakit, nanti berenang-renang ya. Jadi harus pengorbanan dulu. Anda masanya masa Anda, awas jangan telat. Seusia Anda belajar tuh. Ya. Telat kalau sudah tua mah telat. Jadi masa seusia Anda masa belajar. Supaya Anda bisa menikmati di kelak kemudian hari. Nanti orang yang tamat kuliah dan yang tidak kuliah beda. Beda. Orang yang mau kuliah, tamat kuliah beda. Tuh lihat tuh Bu Tina, Bu Tine tuh ya. Bu Teni tuh lihat tuh ya. Bu Iam tuh lihat tuh. Pak Dedi tuh lihat tuh ya. Siapa nanti kuliah teh Pak siapa? Pak Kamto, satu lagi Pak siapa nanti siang teh? Yang sudah tetap muka teh hari Kamis teh. Pak Eka ya. Tuh lihat. Pak Eka tanya Pak Eka, kumaha kuliah Pak Eka babak belur ya. Jungkir balik kuliahnya itu ya. Tuh tanya Bu Iam, kumaha Bu Iam kuliah? Kita cek Pak Karso, kuliah teh kumaha Bu Iam? Dongengkeun Bu Iam cek Pak Karso kuliahnya. Bu Iam teh kakak kelas Anda itu, alumni STKIP di sini, alumni IP. Ya, kumaha? Ninggalkeun anak, ninggalkeun suami, kuliah ke Bandung. Bu Iam jadi di Bandung teh di Bapak. Kumaha Bu Iam? Oh Pak, cenah abdi jam 7 terus di Bandung. Tuh, ya. Ya, perempuan itu, tuh Bu Iam. Ya. Ya, sekarang kan jadi pembantu dekan 2 ya, Pak Dek 1 ada 2 Bu Iam ya. Wakil dekan ya? Wakil dekan 1. Oh, wakil dekan 1 bidang akademis. Dulu mahasiswa di dia di STKIP macam Anda begini ke Bapak diopatan Bu. Yam kudu berakit-rakit, Bapak tadi diopatahan. Yam kudu rajin, Bapak tadi diopatan gitu. Dulu kieu we 3 kieu kuliah di Bapak. Ya. Sekarang kuliah ke Bandung, ya Pak, suami ditinggal, anak ditinggal, kan wayahna engke bakal manisnya nanti. Sekarang sedang pahit, tapi tunggu Bu ya, setahun 2 ya bakal manis nanti Bu ya. Ayeuna geus manis, ayeuna menikmati manisnya. Wakil dekan 1 itu tunjangannya berapa juta itu sebulan ya.
tunjangan dekannya, gajinya juga berapa tuh. Wah, sekarang lebih gede tiba apa ada bapak mau ya sudah berkurang gajinya sudah tua mah. Ngajarnya sedikit sudah tua. Bu iya mau ngajar oh banyak. Ya. Pejabat, Bapak juga dulu sama di UPI pembantu dekan, Bapak juga wakil dekan, pernah Bapak juga wakil dekan di MIPA. Ya. Sudah begitu, sekarang Bapak mau ngirim WAG, ya, ngirim ke WAG. Tugas, tolong tugas ya. Ini Anda bertanya mau lewat Zoom atau lewat WAG? WA aja, Pak. WA aja, Pak. WA aja, Pak. Jadi WA-nya jangan WAG. ditutup ya. Tugasnya Bapak kirim sekarang ya. Siap. Kirim ke Bapak. Diskusi boleh, tugasnya diskusi boleh. Tidak usah sendirian, boleh. Ya. Ini mah diskusi tugasnya, ya tugasnya kerjakan. Dikerjakan itu jangan sendirian. Jangan sendirian. Tugasnya jangan sendirian. Kelas A, Bapak sudah menyiapkan di sini. Bapak menyiapkan 1, 2, bagikan WhatsApp masuk kelas A. Nah, sudah Bapak kirim. Kirim 2 lembar, 5 soal, 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 10 soal juga anakan, jangan khawatir ABC, ABC. ABC, ABC. Tuh, 5 soal ABC. Ini juga tadi pagi dipoto. Wah, sudah. Sok, bekerja Anda. Ya, sok sudah dibuka? WA-nya sudah dibuka? Sudah, Pak. Oh, buka WA-nya di HP-nya buka, kerjakan WA. Tidak ngerti tanyakan di sini ya, tanya di sini. Sok, tidak ngerti tanyakan ya. Nah, Bapak nunggu pertanyaan Anda saja ya. Baik, Pak. Baik, ya begitulah di matematik harus aktif. Nanti pun di sekolah Anda ngajar begitu. Siswa yang aktif, ulah guru nawain aktifnya. Siswa harus aktif. Segeralah Anda ngomong kalau ada mau bertanya ya, bisa lewat PA bertanyanya, bisa lewat Zoom, di sini bisa lewat apa ya, bertanya. So.
Anda bisa ya, bisa duha dulu, bisa tuh, sok. Duha dulu, boleh. Tuh, 2 rakaat minimum ya. Sok. Sok. Duha dulu boleh tuh, 2 rakaat minimum. Santai kuliah begini mah enak, kuliah Jumat ya. Sok. Baik, Pak. Diskusi, diskusi. Ini yang sendirian belajar sendiri berarti ya. Kalau ada teman enak, ada teman mah di tempat kos tadi tuh, tempat Desti tuh. Belajar ya.